Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gambaran pemeriksaan hematologi lengkap pada infeksi virus Dengue dan virus SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal dengan nama COVID-19. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah virologi dengan dosen pengampu Bapak Alvin Resya Virgiawan SST/MKes dan Ibu Yaumil Fahmi Tanjung Bulu SST/MKes. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pemeriksaan hematologi sangat penting karena dapat membantu dokter melihat respon tubuh terhadap infeksi virus, memantau tingkat keparahan penyakit, serta membantu menentukan penanganan terhadap pasien. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita perlu mengetahui bahwa apa sih pengertian pemeriksaan hematologi lengkap itu? Nah, pemeriksaan hematologi lengkap atau yang biasa dikenal dengan Complete Blood Count atau CBC adalah pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk melihat kondisi sel-sel darah dalam tubuh kita. Pemeriksaan meliputi kadar hemoglobin atau Hb, hematokrit, jumlah leukosit, trombosit, dan hitung jenis leukosit. Nah, melalui pemeriksaan ini teman-teman, tenaga kesehatan dapat mengetahui apakah terjadi infeksi, peradangan, gangguan perdarahan, atau penurunan daya tahan tubuh akibat penyakit tertentu seperti penyakit Dengue dan COVID-19. Selanjutnya ada gambaran umum infeksi Dengue teman-teman. Nah, demam berdarah Dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan bagaimana cara penularannya? Mereka itu ditularkan melalui gigitan nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Nah, pada infeksi Dengue, virusnya teman-teman menyerang pembuluh darah kita dan mempengaruhi pembentukan sel darah sehingga terjadi perubahan khas pada hasil hematologinya. Nah, gejala umum Dengue-nya itu teman-teman seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, nyeri sendi, dan sakit kepala, mual, muntah, hingga muncul bintik merah pada kulit kita teman-teman. Selanjutnya ada gambaran hematologi pada Dengue. Yang pertama, terjadinya penurunan trombosit. Nah, teman-teman, ini ciri paling khas pada Dengue adalah trombositopenia atau penurunan jumlah trombosit, di mana nilai normalnya itu 150.000 sampai 450.000 per sel atau per mikroliter. Nilai normal trombosit berada pada kisaran tersebut. Pada pasien Dengue, jumlah trombosit dapat menurun drastis bahkan di bawah 100.000 sel per mikroliter darah teman-teman. Nah, penurunan trombosit terjadi kenapa? Karena sumsum tulang mengalami gangguan produksi trombosit dan adanya penghancuran trombosit akibat respon imun tubuh kita. Kondisi ini yang menyebabkan pasien lebih beresiko mengalami perdarahan seperti mimisan, gusinya berdarah, atau perdarahan saluran cerna teman-teman. Yang kedua ada peningkatan hematokrit, di mana pada pasien Dengue sering terjadi peningkatan nilai hematokrit akibat dari kebocoran plasma. Hematokritnya itu meningkat sekitar lebih dari 20% teman-teman. Kebocoran plasma terjadi menyebabkan cairan darah keluar dari pembuluh darah sehingga darah menjadi lebih pekat. Nah teman-teman, kondisi ini yang menandakan Dengue sudah memasuki fase yang lebih berat dan perlu pemantauan yang lebih ketat teman-teman. Yang ketiga ada leukopenia. Nah, pada pasien Dengue biasanya mengalami leukopenia atau penurunan jumlah leukosit berkisar 4.000 sampai 11.000 per sel per mikroliter. Jumlah leukosit dapat turun di bawah nilai normal karena virus Dengue menekan kerja sumsum tulang. Selain itu teman-teman, limfosit atipikal juga sering ditemukan sebagai tanda respon imun terhadap virus. Nah, selanjutnya ada gambaran umum infeksi SARS-CoV-2. COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, virus ini teman-teman menyerang sistem pernafasan dan dapat menyebabkan gejala ringan sampai gejala yang berat. Gejala yang sering muncul yaitu yang pertama demam, batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan, hilangnya penciuman, dan cepat kelelahan. Gambaran dari hematologi pada COVID-19 yang pertama itu teman-teman terjadinya limfopenia. Apa itu? Perubahan hematologi yang paling sering ditemukan pada COVID-19 adalah limfopenia atau penurunan jumlah limfosit. Penurunannya itu limfositnya itu kurang dari 20%. Nah,
Virus SARS-CoV-2 dapat merusak limfosit dan mengganggu sistem imun tubuh kita. Semakin rendah jumlah limfositnya biasanya menunjukkan kondisi pasien semakin berat. Yang kedua itu leukositnya dapat meningkat. Nah, pada beberapa pasien COVID-19 yang berat dapat terjadi peningkatan leukosit, terutama neutrofil akibat dari respon peradangan yang tinggi di dalam tubuh tak. Nah, kondisi ini teman-teman yang menandakan tubuh sedang melawan infeksi secara besar-besaran dan dapat berhubungan dengan badai sitokin atau peradangan yang berat. Yang ketiga ada trombositnya menurun. Sebagian pasien COVID-19 itu mengalami trombositopenia, tetapi biasanya juga tidak sedrastis seperti dengue. Penurunan trombosit dapat terjadi akibat peradangan yang berat, gangguan pembekuan darah, atau kerusakan jaringan tubuh akibat dari infeksi virus. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa pada dengue lebih khas dengan trombosit yang rendah dan hematokritnya yang meningkat. Sedangkan pada COVID-19 lebih sering menunjukkan limfopenia dan tanda peradangan. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa pentingnya pemeriksaan hematologi sangat membantu tenaga kesehatan seperti kita dalam menegakkan diagnosis awal, membantu dokter dalam menegakkan diagnosis awal, memantau perkembangan penyakit, menilai tingkat keparahan infeksi, serta menentukan terapi dan bagaimana sih sebenarnya tindakan medis yang akan kita lakukan. Pada dengue, teman-teman, pemantauan trombosit dan hematokrit sangat penting untuk mencegah shock akibat kebocoran plasma. Sedangkan pada COVID-19, pemantauan leukosit dan limfosit membantu pasien melihat respon imun, membantu dokter untuk melihat respon imun pasien. Nah, teman-teman, kesimpulannya, pemeriksaan hematologi lengkap memiliki peran penting dalam mendeteksi dan memantau infeksi dengue maupun COVID-19. Dengue umumnya menunjukkan trombosit rendah, leukopenia, dan peningkatan hematokrit. Sementara COVID-19 lebih sering menunjukkan limfopenia dan peningkatan tanda peradangan. Nah, teman-teman, dengan memahami perubahan hematologi tersebut, tenaga kesehatan dapat memberikan penanganan yang lebih cepat dan tepat kepada pasien. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi ini mudah dipahami dan bermanfaat. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.